Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Baik ya, shalom semuanya, selamat malam. Kita bersyukur ya kembali bisa melanjutkan Bible study kita dan masih tetap dalam topik yang sama mengenai Bibliologi. bibliologi. Tapi kita sudah masuk ke lesson yang ke-9 ya. Tanpa terasa ini lesson terakhir dan lesson terbesar ya yang akan kita cover, karena ini akan memberikan kita informasi yang sangat baik sebagai orang percaya, karena ada banyak orang Kristen yang mungkin nggak tahu gitu isi Alkitab itu isinya apa gitu. Mereka cuma datang ke gereja sebagai partisipan saja gitu, tanpa involve dengan Alkitab secara mendalam. Nah, intisari Alkitab yang kita akan pelajari ini tentunya tidak akan mendetail ya. Kalau saudara mengikuti khotbah saya beberapa tahun yang lalu sejak di Gedung Lama, itu saya sempat memberikan tema Bible Walk Through the Bible ya. Jadi itu lebih detail tuh. Karena saya menyampaikan itu dalam satu khotbah yang durasinya 50 menit kurang lebih. Tapi kali ini saya coba cover setiap lesson itu 2 kitab. Nah, karena 2 kitab ya saya harus kompres yang penting-penting aja, highlight yang penting dari kitab itu. Lalu kita juga akan belajar mengenai apakah ada foreshadowing, maksudnya apakah ada bayangan dari Kristus di kitab itu yang nanti digenapi di Perjanjian Baru. Lalu kemudian dalam setiap kitab kita belajar mengenai apakah aplikasinya untuk kehidupan pribadi kita sebagai orang percaya gitu, karena itu hal yang sangat penting dalam setiap kita belajar kebenaran rohani. Walaupun ada teori, ada informasi, tapi yang terpenting juga ada aplikasi yang mesti kita terapkan dalam kehidupan kita gitu ya. Nah, saya akan menggunakan pattern yang sama nanti di setiap kitab-kitab itu ya, misalnya siapa penulisnya, tanggal penulisan, tujuan penulisannya apa, lalu ayat-ayat penting atau ayat-ayat kunci apa yang ada di kitab itu, kemudian garis besar isi kitab itu, kemudian yang foreshadowing tadi, bayangan di Perjanjian Lama untuk Perjanjian Baru, kemudian practical aplikasi. Jadi patternnya akan seperti itu. Nah, tergantung kitabnya. Kalau kitabnya panjang seperti Kejadian, Keluaran, saya bisa cover mungkin 2 kitab. Tapi kalau nanti kitab-kitabnya itu agak sedikit kecil porsinya, misalnya nanti waktu kita masuk ke kitab-kitab nabi-nabi kecil misalnya ya, mungkin kita bisa cover 3 kitab atau 4 kitab ya, tergantung nanti hasil penelitian saya bagaimana. Nah, malam hari ini kita akan masuk ke kitab Kejadian ya. Nah, kitab Kejadian ini disebut sebagai kitab dari asal mula ya. Asal mula segala sesuatu terjadi. Nah, itu disebut kitab Kejadian. Ini diambil dari title dari Septuaginta. Septuaginta itu terjemahan bahasa Yunani dari Alkitab Perjanjian Lama yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, judulnya itu Genesis atau Origin ya, ditranslate jadi Origin. Sedangkan kalau dalam di dalam kitab Ibrani itu, judul kitab itu biasanya diambil dari kata-kata pertama yang ada di kitab itu. Biasanya begitu. Ya, misalnya kitab Kejadian itu disebut in the beginning. Nah, itu yang ada di dalam bahasa Ibrani. Nah, kitab Kejadian ini kitab yang sangat penting untuk kita bisa terima dan mengerti, karena disinilah asal mula segala sesuatu dimulai. Ya, dan kita harus melihat kitab Kejadian terutama dalam hal rekod penciptaan itu secara literal ya, bahwa Tuhan menciptakan 6 hari selama 24 jam dalam sehari ya, bukannya ribuan tahun apalagi jutaan miliaran tahun seperti yang dipercaya oleh sains atau teori evolusi.
Nah, siapa yang menulis kitab Kejadian? Kitab Kejadian ditulis tentunya oleh Musa, ya. Penulis kitab Kejadian memang tidak diidentifikasi di dalam kitabnya. Agak sulit kalau kita menentukan siapa penulis sebuah kitab kalau penulisnya itu tidak mengatakannya. Nah, kalau misalnya kita baca surat-surat Paulus itu berbeda karena Paulus menyatakan dia yang menulis kitabnya itu. Tetapi di dalam kitab Kejadian, terutama di banyak kitab Perjanjian Lama itu tidak dinyatakan. Karena itu para ahli harus mencari sumber-sumber informasi lain untuk mengambil kesimpulan siapa yang menulis. Nah, akhirnya diketahui bahwa yang menulis kitab Kejadian itu adalah Musa. Kenapa? Karena ada banyak quote-quote di Perjanjian Baru itu mengarah kepada Musa lah yang menulis kitab Kejadian. Selain kitab Kejadian, Musa juga menulis kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, yang kita sebut dengan 5 kitab hukum atau Pentateuch. Jadi penulis kitab Kejadian adalah Musa, ya. Nah, kemudian tanggal penulisan. Tanggal penulisan itu para ahli menghitung-hitung, ya, karena ini prosesnya panjang, saya tidak ada waktu untuk menjelaskan bagaimana penghitungannya. Saudara nanti mungkin bisa cari sumber-sumber lain sendiri kalau saudara ada waktu. Tapi kurang lebih kitab Kejadian itu ditulis pada tahun 1440 atau sampai 1400 sebelum Tuhan Yesus, ya. Itu ditulis di antara Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir sampai pada kematiannya. Ya, jadi disitulah Musa menulis 5 kitab saat dia memimpin bangsa Israel dan berada di padang gurun sebelum memasuki tanah Kanaan. Jadi para ahli berpendapat seperti itu penulisannya. Jadi cukup panjang, ya, dan kitab Kejadian ini mencakup waktu yang cukup panjang sekali, ya. Basically sampai saat ini kita masih bisa belajar kitab Kejadian karena recordnya itu sebenarnya sampai kitab Wahyu nanti, karena Kejadian 3 saat manusia jatuh dalam dosa, nanti di kitab Wahyu itu yang tadinya Paradise Lost, di kitab Wahyu Paradise Gain, jadi regain, diklaim kembali, dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu masa penulisan kitab Kejadian ini cukup panjang sekali, ya, mencakup ribuan tahun gitu. Nah, itu kurang lebih mengenai tanggal penulisan, ya. Lokasinya tentunya di padang gurun Moab, ya. Lokasi penulisannya. Sekarang kita akan masuk kepada tujuan penulisan. Kenapa Tuhan menghendaki kitab ini ditulis oleh Musa? Nah, para ahli menyimpulkan tujuan dari kitab Kejadian adalah disebut sebagai benih, ya, atau seed, asal-usul seluruh kitab. Nah, kenapa? Karena Tuhan ingin memberikan doktrin-doktrin dasar di awal pewahyuannya, dan itu harus dimulai dari kitab Kejadian. Karena di dalam kitab Kejadian inilah mulai ada tergambar doktrin penebusan, tergambar doktrin pendamaian, pembenaran, ya, kerusakan total, murka Allah. Ini murka Allah misalnya terlihat pada saat Tuhan menghancurkan seluruh muka bumi dengan air bah misalnya. Lalu kedaulatan Tuhan, tanggung jawab manusia, dan masih banyak lagi kebenaran-kebenaran lain yang dinyatakan di dalam kitab Kejadian ini. Suara saya masih oke terdengar, ya? Iya, kedengeran. Internet saya kayaknya biasa nih suka playing up kalau jam segini nih. Karena mungkin banyak orang yang pakai kali, ya. Oke, ya. Nah, jadi itu tujuan penulisan dari kitab Kejadian, ya. Memberikan banyak pengertian-pengertian dasar, doktrin-doktrin dasar mengenai kekristenan. Nah, kalau kita tidak percaya apa yang dicatat dalam kitab Kejadian, maka ini akan mempengaruhi doktrin kita selanjutnya sampai kepada Perjanjian Baru, gitu.
Karena bagaimana mungkin kita percaya Yesus sebagai juru selamat kalau kita tidak percaya catatan mengenai kitab Kejadian yang menyatakan manusia itu pernah jatuh ke dalam dosa. Ya kan? Bagaimana kita bisa belajar mengenai dosa kalau di dalam kitab Kejadian Tuhan tidak menyatakan manusia pernah jatuh dalam dosa ini. Nah, jadi tujuan-tujuan seperti inilah yang membuat kitab Kejadian itu sangat penting untuk kita bisa mengerti, ya. Nah, kita akan melihat beberapa ayat kunci di dalam kitab Kejadian. Di antaranya itu tentulah Kejadian 1 ayat 1, ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning God created the heavens and earth. Ya, ini pernah saya khotbahkan, ya. Di sini ada unsur unsur-unsur dasar di mana pencipta sesuatu itu bisa ada, ya. Ada matter gitu, ada force, ada tenaga yang menggerakkan, ada bendanya dan sebagainya, ya. Itu saudara nanti bisa teliti sendiri. Dan dalam satu ayat ini tergambar Tuhan menciptakan langit dan bumi. Hanya dengan berkata, maka Tuhan menciptakan segalanya. Terjadilah terang, jadilah ini, jadilah itu. Sampai hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia, dan manusia ditempatkan di Taman Eden. Gitu. Nah, sebentar, ya. Ya, lalu kemudian kita akan melihat ayat yang kedua, ya. Coba Tante Meme tolong baca Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, thank you. Nah, ini kan ayat kita sudah tahu, ya, diucapkan pada saat Tuhan memberikan kutuk kepada sang ular yang merupakan penjelmaan dari iblis, bahwa akan terjadi pertikaian terus-menerus antara perempuan dan keturunannya. Artinya suatu hari kelak Yesus atau Mesias akan lahir yang akan meremukkan kepala dari ular, tapi sang Mesias diremukkan tumitnya. Dan ini kita tahu digenapi saat Yesus berada di atas kayu salib. Nah, ini ayat yang penting, ya. Dalam dunia teologi ini disebut proto-evangelium, ya. Artinya Injil yang pertama yang dinyatakan di dalam Alkitab. Ya, ini Injil yang penting sekali untuk saudara dan saya bisa mengerti, karena kita tahunya mungkin Injil itu hanya ada pada Perjanjian Baru, tapi ternyata sebenarnya Injil itu sudah ada dimulai sejak dari Perjanjian Lama, dan bahkan dari sejak kitab Kejadian nubuatan mengenai Yesus itu sudah ada. Nah, ini ayat kedua yang penting, menjadi highlight dari kitab Kejadian. Lalu ayat yang ketiga itu pada saat Tuhan memberikan janji kepada Abraham. Ya, saya minta tolong Pak Ade untuk bacakan. Kejadian 12 ayat 2-3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi, muka bumi akan mendapat berkat. Ya, jadi ini janji Tuhan kepada Abraham. Nanti kita akan melihat, ya, karena sejak dari pasal 12 sampai 50 catatan mengenai manusia itu menyempit kepada Abraham. Dari Abraham akhirnya muncul 12 suku Israel, sehingga dari pasal 20 sampai 50 itu hanya menjelaskan tentang bangsa Israel saja, gitu, bukan enggak yang lain-lain. Nah, janji Tuhan kepada Abraham ini bahwa semua bangsa akan memperoleh berkat pada masa kita tentunya sudah digenapi, ya, karena dari keturunan Abraham lah Yesus lahir.
Dan karena Yesus lahir, maka kita orang-orang non-Jews, yang orang-orang Gentile itu justru mendapat hadiah pemberian kasih karunia, dan kita diselamatkan, masuk, dicangkokkan ke dalam Israel rohani karena iman kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang juga adalah keturunan Abraham. Ya, itu ayat yang penting. Lalu ayat yang terakhir ini muncul dalam Kejadian 50 ayat 20. Novi bisa tolong bacakan? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya, Novi tahu nggak ini siapa yang ngomong, Nov? Yusuf. Ya, Yusuf, betul ya. Jadi ini Yusuf waktu itu membuka diri kepada saudara-saudaranya setelah melalui drama yang panjang, ya kan. Seluruh saudara-saudaranya dikirim, lalu hanya Benyamin ya yang ditinggalkan waktu itu. Lalu akhirnya Yusuf menyatakan diri siapa dirinya, dan waktu itu saudaranya sangat takut gitu kan. Tetapi Yusuf bilang, ini versi Perjanjian Lama Roma 8 ayat 28 ya. Segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yusuf sadar betul bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya melalui kejahatan saudara-saudaranya, dia dipakai Tuhan untuk memelihara bangsa yang besar. Bukan hanya di Mesir, tapi juga seluruh bangsa-bangsa di sekitar Mesir, dan juga tentunya bangsa Israel, saudara-saudaranya. Karena kalau enggak, Yehuda mati. Kalau Yehuda mati, ya Yesus tidak lahir. Nah, ini adalah bagian dari ayat-ayat penting yang terjadi dan ada di kitab Kejadian. Ini kalau saudara bisa dapat yang lain ya silakan saja. Tapi ini hanya highlight yang menurut saya penting untuk kita bisa ingat pada saat kita membaca kitab Kejadian. Nah, kemudian kita masuk ke tahap yang berikutnya, brief summary ya, garis besar kitab Kejadian. Saya sudah sempat menyatakan ini pada saat kita belajar mengenai overview Perjanjian Lama. Itu way back in bulan apa tuh saya lupa ya. Pada saat kita belajar mengenai overview Perjanjian Lama. Ya, coba saya lihat file saya waktu itu bulan berapa itu. Cukup lama juga ya, kalau nggak salah itu April ya, benar. Bulan apa? Langsung ngomong aja nih guys. Mana saya kesulitan tuh ambil itu ya. Oktober. Tante Meme itu punya catatan lengkap. Juli. Bulan Juli, salah. Ya, itu bulan Agustus, saudara ya. Bulan Agustus 2024 ya, beberapa bulan yang lalu. Cukup panjang sekali. Nah, itu saya sudah ungkapkan bahwa kitab Kejadian itu intinya dibagi dua. Pasal 1 sampai pasal 11 itu adalah mengenai primitive history atau primeval period, yaitu hanya mencakup 4 peristiwa. Saudara ingat ya, penciptaan, kejatuhan manusia, air bah, lalu menara Babel. Ya, itu 4 peristiwa Kejadian 1 sampai 11. Sedangkan Kejadian 12 sampai 50 itu menceritakan bapak-bapak leluhur Israel, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Ya, nah ini saya percaya saudara ingat ini ya. Ini nggak sulit untuk diingat. Jadi kalau saudara baca kitab Kejadian, ingat saja Kejadian 1 sampai 11 itu ada 4 peristiwa besar. Lalu Kejadian 12 sampai 20 itu ada 4 tokoh besar. Itu saja ya yang ada di dalam kitab Kejadian. Nah, ada juga beberapa orang yang memberikan summary seperti ini ya. Mengenai kitab Kejadian. Malam hari Hani,
Malam, sorry Selamat bergabung. terlambat. Ya, it's okay. Kita lagi membahas kitab Kejadian ya. Nanti awalnya kalau ada rekamannya udah di-post bisa dilihat ya. Baik, ini kita sampai sudah kitab Kejadian mengenai garis besar ya yang ada di kitab Kejadian. Ya, kalau saudara lihat ini pasal 1 sampai pasal 11 itu ada menggambarkan history of all man ya, jadi seluruh sejarah manusia, ada peristiwa-peristiwa penting di sana ya, yang tadi saya sudah katakan, ada penciptaan, kejatuhan manusia, air bah, lalu kemudian menara Babel. Dan saudara lihat span waktunya itu Kejadian 1 sampai 11 itu 2000 tahun. Ya, sedangkan Kejadian 12 sampai 50 itu mengenai 4 bapa leluhur Israel, Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf, yang akhirnya nanti menjadi jembatan kepergian bangsa Israel ke Mesir karena kelaparan, sehingga Yusuf membawa seluruh keluarganya ke Mesir. Nah, ini intisari kitab Kejadian, saudara. Jadi sangat kompres sekali ya informasi yang saya berikan ini. Jadi paling tidak saudara sekarang mengertilah kalau orang bicara mengenai kitab Kejadian, saudara tahu, oh ya saya ngerti deh, Kejadian itu intinya seperti itu. Ya, nah lalu bagian yang berikutnya kita akan belajar foreshadowing, artinya gambaran apa yang kita bisa ambil dalam perjanjian lama di kitab Kejadian nanti ada di perjanjian baru digenapi. Jadi saudara bayangkan ya, antara Kejadian sampai katakanlah kitab pertama di perjanjian baru itu kurang lebih kitab Yakobus ya, dicatat tahun 45. Itu ada gap waktu yang demikian panjang, saudara, kurang lebih 3.500 tahun, tapi ada connection itu. Penulisnya beda, nggak tahu satu dengan yang lain, tapi Tuhan pakai itu semua karena kita tahu itu semua diinspirasi oleh Roh Kudus, ya kan? Ingat pelajaran kita mengenai inspirasi itu. Nah, di dalam kitab Kejadian kita lihat ada paling tidak ada 4 gambaran mengenai Tuhan Yesus khususnya ya. Pertama, tadi kita udah lihat Kejadian 3:15 yang tadi ayatnya dibaca oleh Tante Meme, di mana aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunanmu dan seterusnya. Tentunya kita tahu benih ini adalah Tuhan Yesus. Nanti kalau saudara baca kitab Galatia itu digenapi bahwa Yesus ini adalah seed of Abraham. Bukannya seeds as plural, tapi singular, artinya mengacu kepada satu orang, yaitu Tuhan Yesus. Lalu yang berikutnya, hidup Yusuf, ya, itu menggambarkan kehidupan Tuhan Yesus. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, orang terdekatnya. Yesus juga begitu dijual oleh orang yang mengaku muridnya. Yesus dikhianati oleh muridnya. Lalu Yusuf juga dipakai Tuhan menjadi berkat. Yesus juga dipakai Tuhan menjadi berkat dalam hal keselamatan. Ya, ada banyak hal yang kita bisa ambil dari hidup Yusuf, menggambarkan apa yang Tuhan Yesus alami selama dia ada di dunia ini. Kemudian Nuh, ya, kita lihat Nuh itu dan keluarganya yang diselamatkan dan 3 orang anaknya, 8 orang, itu menggambarkan di setiap generasi Tuhan biasanya keep remnant, ya, orang-orang, sisa-sisa orang yang baik yang Tuhan pilih untuk menggenapi rencananya. Nah, dalam kitab Kejadian kita melihat Nuh, ya, lalu ada juga teolog yang menggambarkan bahtera Nuh itu sebagai symbol of rest, symbol of salvation, di mana orang-orang, di mana Nuh dan keluarganya masuk di situ ke dalam rest itu, ke dalam salvation itu, dalam bahtera itu juga menggambarkan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kehidupan manusia. Jadi hidup Nuh juga menggambarkan mengenai sisa-sisa orang yang Tuhan pilih. Ya, kalau saudara ingat waktu Elia melarikan diri dari hadapan Isabel, itu Tuhan bilang ada 7.000 orang yang masih baik di sana, kamu harus kembali kepada mereka, jadi jangan takut. Jadi Tuhan selalu keep orang-orang generasi tertentu untuk Tuhan pilih dan Tuhan selamatkan. Dalam hal ini di kitab Kejadian digambarkan oleh kehidupan Nuh. Dan yang terakhir Abraham, ya, tentunya kita sudah sangat akrab dengan hal ini, dengan imannya, ya, menggambarkan ini adalah pemberian Tuhan dalam hal
keselamatan ya. Abraham dalam imannya itu sebagai dasar dari Tuhan untuk keselamatannya. Jadi ada orang yang berkata, oh tapi Abraham itu kan percaya setelah dia mengorbankan Ishak. Enggak saudara ya, kalau saudara baca kisahnya itu Abraham sudah disebut sahabat Tuhan tuh jauh sebelum dia mengorbankan Ishak. Jadi Abraham itu percaya dengan iman bahwa suatu hari kelak akan datang seed yang akan menjadi juru selamat gitu. Dan Abraham mengajarkan kepada kita iman yang kita butuhkan untuk percaya untuk diselamatkan. Ya, nah jadi ini bayangan-bayangan mungkin yang bisa tergambar dalam kitab Kejadian ya. Kalau saudara bisa menemukan gambaran-gambaran yang lain, saudara silakan saja. Tapi saudara hati-hati ya, berbicara mengenai tipologi itu tidak semua itu langsung dijadikan tipologi. Nanti saudara bisa terjebak dalam danger yang namanya spiritualization. Nah, kalau spiritualization itu jadi berbahaya karena semuanya di-spiritualize. Ya, di apa-apa disangkut pautkan dengan apa yang ada di perjanjian baru atau dengan kehidupan sehari-hari. Enggak selalu begitu saudara ya. Kita bisa mengambil aplikasinya, tapi yang jelas-jelas benar-benar dinyatakan dalam perjanjian baru itu kita bisa sebut sebagai foreshadowing atau bayangan atau tipologi dari Tuhan Yesus dan sebagainya di perjanjian baru ya. Dan yang terakhir dari kitab Kejadian, apa aplikasi yang bisa kita ambil? Saudara, kitab Kejadian mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu ada dan Ia Tuhan yang kekal. Tuhan yang besar yang sudah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Besok hari Minggu saya akan khotbah mengenai hikmat Tuhan yang luar biasa. Dan salah satu hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan yang Tuhan tunjukkan yang besar, itu dalam bentuk ciptaan Tuhan, saudara. Ya, baik itu dalam bentuk alam semesta atau diri kita sendiri. Nah, itu kitab Kejadian menggambarkan hal itu. Hanya dengan berkata-kata Tuhan menyatakan kebesarannya dan menciptakan dan menjadikan segala sesuatu. Jadi Tuhan itu exist. Pada mulanya Ia menciptakan langit dan bumi. Kita tidak assume ada Tuhan, tapi Tuhan dengan sendirinya langsung menyatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu berarti Tuhan sudah ada dan eternal. Dia berasal dari mana? Dia tidak berasal dari mana-mana karena dia exist because he exists. Ya. Lalu dia juga Tuhan yang kekal, yang tidak berujung dan tidak berakhir. Seperti Tuhan memilih bangsa Israel dalam kitab Kejadian, Ia pun memilih saudara dan saya untuk diselamatkan. Bagaimana hal ini kita bisa mengerti? Saya sudah jelaskan saat kita belajar mengenai doktrin pemilihan. Kalau saudara lupa, saudara bisa buka lagi rekamannya yang ada di YouTube ya. Kemudian yang terakhir kita bisa mengambil aplikasi Tuhan yang menciptakan segalanya, yang menyatakan kemahakuasaannya dalam kitab Kejadian, yang mengatur hidup Yusuf dengan sedemikian rupa, Dia juga pasti sanggup menolong kita. Apapun juga pergumulan saudara, percaya Tuhan kita exist, Tuhan kita eternal, Tuhan kita maha kuasa, omnipotent, Dia maha tahu, maha hadir, Dia sanggup dan mengerti keadaan kita. Nah, ini salah satu bentuk aplikasi yang bisa kita ambil. Nah, itulah kurang lebih 30 menit overview mengenai kitab Kejadian. Saya kompres dengan sedemikian padat sehingga paling tidak saudara mengerti intisari kitab Kejadian. Ingat saja, Kejadian 1 sampai 11 ada 4 peristiwa: penciptaan, kejatuhan manusia, air bah, kemudian menara Babel. Ya, Kejadian 12 sampai 50 itu menggambarkan bapak-bapak leluhur Israel, 4 tokoh besar, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Ya. Nah, itu intinya. Sampai sini ada pertanyaan atau komen sebelum saya lanjutkan ke kitab Keluaran. Ada? Oh, good ya. Baik, kalau gitu sekarang kita masuk ke dalam kitab yang kedua, yaitu kitab Keluaran ya. Nah, kalau dalam bahasa Ibraninya itu
judulnya itu cuma and or now. Ya, karena kalau dalam bahasa Inggris itu kitab Keluaran, kalau saudara membuka kitab Keluaran dimulainya dengan apa, saudara? Now these are the names of the sons of Israel who came to Egypt with Jacob. They came each one with his household, dan seterusnya. Bahasa Indonesia menyatakan inilah nama para anak Israel. Nah, sekali lagi, kata Keluaran atau Exodus itu diambil dari Greek Septuaginta, dan versi Latin seluruh kitab yang diterjemahkan oleh Jerome, Latin Vulgate, itu menerjemahkannya dengan Exodus, dari kata exit ya, berarti keluar. Keluar dari mana? Keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, itulah kitab Keluaran. Share screen-nya keluar nggak ya? Nggak ya? Kecil. Keluar tapi kecil. Sebentar ya, saya salah kayaknya, bentar ya. Ini besar? Ini oke ya? Iya. Iya. Oke ya. Ya, kitab Keluaran, yaitu apa? Kitab Keluaran, keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, saudara harus mengerti ya, ada transisi kurang lebih 350 tahun. Ya, kalau dari kitab Kejadian sampai kitab Keluaran, karena di tengah-tengah 350 tahun itu tidak dijelaskan bangsa Israel ngapain aja. Yang pasti mereka berkembang biak menjadi bangsa yang besar. Setelah, kalau saudara ingat ya, kitab Kejadian itu ditutup oleh kisah Yusuf membawa seluruh keluarganya ke Mesir karena bencana kelaparan. Lalu mereka berkembang biak. Setelah mereka berkembang biak, lahirlah satu keraja Firaun. Jadi Firaun itu bukan nama orang ya. Firaun itu jabatan. Kayak kita presiden. Saya lupa itu. Kalau nggak salah itu Firaun yang memerintah saat itu Ahitofel yang keberapa itu. Saya lupa. Ada catatan saya di sini tapi terlalu lama kalau saya cari lagi. Raja Ahitofel kedua apa ke satu saya lupa. Nah itu Firaun yang tidak mengenal Yusuf. Nah, karena tidak ngerti sejarah mereka masuk ke Mesir, mereka menganiaya bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka takut kalau nanti mereka berperang, karena ini makin banyak orang Yahudi, nanti takut berkomplot atau bersekutu dengan musuh-musuh Mesir. Sehingga mereka menindas mereka dengan penganiayaan dan perbudakan. Mereka harus membangun piramid, gedung-gedung Firaun. Itu salah satunya adalah hasil kerja dari bangsa Israel yang hidup pada saat itu. Nanti saudara bisa membaca itu di Keluaran pasal 1 dan pasal 2 ya. Nah, siapa penulis kitab Keluaran ya? Patternnya tetap sama, penulisnya dulu. Tentunya ini juga tidak ada argumen yang menentang. Semua sepakat bahwa Musa lah yang menulis kitab Keluaran. Salah satunya ditulis di dalam Keluaran 17 ayat 14 ya. Coba Hari bacakan Keluaran 17:14 ini. Keluaran 17 ayat 14. Kemudian berfirman Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Ya, thank you. Ya, ini hanya salah satu bukti. Ada beberapa ayat lagi yang mirip seperti ini. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kemudian Musa menuliskan. Jadi, kalau kitab Kejadian ya, ada beberapa yang pewahyuannya itu Tuhan yang kasih secara langsung. Misalnya kayak penciptaan. Obviously, Musa belum lahir saat ada penciptaan. Jadi Tuhan mesti reveal seluruhnya itu kepada Musa. Atau mungkin saja ada verbal oral tradition yang dicatat sehingga Musa dapat catatan itu kita tidak tahu, tapi yang pasti kombinasi antara keduanya lah kalau mengenai penciptaan. Sedangkan kitab Keluaran ini ya Musa catat dengan apa yang terjadi, yang dia alami terhadap dirinya dan juga terhadap bangsa Israel tentunya.
Dan kita tahu Musa ini adalah seorang bayi yang diselamatkan karena pada waktu itu Firaun hendak membunuh seluruh bayi-bayi laki-laki di Mesir. Dan Musa akhirnya dihanyutkan di sungai Nil. Kemudian putri Firaun karena providensi Tuhan mengangkat Musa, ya kan? Musa berkembang, tumbuh di dalam budaya Mesir, dia belajar kesusastraan Mesir, hikmat-hikmat Mesir, sampai akhirnya Musa melihat bangsanya ditindas, lalu Musa membunuh salah satu orang yang waktu itu menindas orang Ibrani. Musa lari ke Median, lalu dia balik lagi. Saudara tahu umur 80 tahun loh. Musa baru memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Saudara bayangin ya, 80 tahun itu seperti papanya Grace itu ya. Udah 80 tahun ini saudara ya. Ada yang sudah jalannya susah kalau umur 80. Tapi Musa Tuhan pelihara dengan demikian hebat sehingga Musa itu bisa memimpin bangsa Israel sampai 120 tahun Musa meninggal. Ayat mengatakan matanya aja belum katarak. Matanya belum meredup saudara ya. Kata Musa itu Tuhan pelihara luar biasa. Hilang, Cang. Hah? Kenapa? Suara kamu kok hilang? Enggak sih, oke sih. Oh mungkin internet kamu kali ya. Ya udah. Ya bagus lah kalau yang lain. Tolong kalau ada sesuatu yang bikin stuck kasih tahu saya ya. Just in case takutnya internet saya down, saya ngomong sendiri gitu takutnya. Oke. Baik, ini penulisnya ya. Jadi penulisnya adalah Musa. Juga ada banyak quote-quote di Perjanjian Baru yang menyatakan kitab Keluaran itu ditulis oleh Musa. Kemudian tanggal penulisan ini tentunya masih sama dengan kitab Kejadian ya, tahun 1440 sampai 1400 di padang gurun Moab ya, sama dengan kitab Kejadian karena di situ dipercaya Musa menulis 5 kitab ya. Kemudian yang berikutnya adalah apa tujuan penulisan dari kitab Keluaran ini? Ya ini saya kasih summary ya. Kata Exodus itu artinya berangkat ya, keluar. Dalam waktunya Tuhan, Keluaran menandai berakhirnya masa penindasan keturunan Abraham dan dimulainya penggenapan perjanjian Tuhan dengan Abraham bahwa keturunannya akan hidup di tanah perjanjian dan akan berkembang menjadi bangsa yang besar. Nah saudara, kalau saudara baca Kejadian 15 ayat 13, ini adalah ada nubuat yang mengatakan bahwa satu hari keturunan Abraham itu akan berada di negeri asing. Dan ini digenapi pada saat mereka ke Mesir. Ya, nah ini menjadi satu jembatan gitu ya antara keturunan Abraham yang berkembang sampai mereka ada di Mesir. Tujuan penulisan kitab Keluaran ini tergambar dari perkembangan yang pesat dari keturunan Yakub dari Mesir sampai kepada dimulainya negara teokrasi di tanah perjanjian. Ya, jadi ini semua bagian dari providensi Tuhan. Tuhan harus bawa mereka dulu ke Mesir, kemudian dari Mesir mereka kembali ke tanah Kanaan. Dan setelah mereka kembali, saudara tahu, sudah banyak penduduk tanah Kanaan di sana. Dan itu sekarang didiami oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ternyata Tuhan punya rencana satu hari kelak mereka itu harus membasmi seluruh penduduk Amalek atau tanah Kanaan itu. Yang ini seringkali jadi pertanyaan bagi orang-orang Islam ya. Oh kalau Tuhan itu Tuhan yang baik, kenapa dia memerintahkan bangsa Israel suruh membunuh orang-orang yang tanah Kanaan? Nah saudara, mereka tuh nggak ngerti bahwa kadang-kadang Tuhan pakai instrumen manusia untuk menghancurkan kejahatan gitu. Salah satunya instrumennya itu dalam hal itu bangsa Israel. Tentunya itu tidak bisa diterapkan dalam masa sekarang. Jadi kita tidak bilang misalnya Australia akan menjadi alat Tuhan untuk menghancurkan Indonesia misalnya gitu, nggak bisa lagi. Ya pada waktu itu kan mereka dipimpin oleh Tuhan sendiri sebagai rajanya, teokrasi. Jadi memang aturannya beda. Sekarang nggak bisa lagi seperti itu. Nah mereka nggak ngerti tuh. Itu masuk dalam kerangka penafsiran Alkitab yang kita mesti ngerti dalam melihat sebuah ayat, dalam membandingkannya dengan kehidupan saat ini ya, sehingga kita tidak tersesat. Nah jadi itu tujuan penulisan dari kitab Keluaran, artinya menggambarkan perkembangan pesat bangsa Israel yaitu keturunan Yakub lalu sampai mereka tiba di tanah Mesir.
Ada beberapa ayat kunci yang ada di perjanjian lama di kitab Keluaran ini ya. Misalnya dalam Keluaran 1 ayat 8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Dari sini dimulailah penganiayaan terjadi atas bangsa Israel. Lalu kejadian Keluaran 2, 24 sampai 25. Coba Hani tolong dibaca. Keluaran 2, 24, 25. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Amin, thank you. Jadi karena mereka udah nggak tahan, disiksa, dijajah, dijadikan budak, mereka menjerit kepada Tuhan dan Tuhan mendengar jeritan mereka, dan kita tahu Musa lah yang diperintahkan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tekanan bangsa Mesir. Dan kemudian ada lagi di dalam Keluaran 12 ayat 27. Ya, coba Grace tolong dibacakan, masih ada di situ. Keluaran 12 ayat 27. Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Ya, saudara, ini ayat penting ya, karena kita tahu waktu bangsa Israel mau keluar dari Mesir, Firaun melarang berkali-kali, lalu Tuhan kasih tulah ya, ingat ya, 10 tulah. Dan 10 tulah itu menggambarkan bahwa dewa-dewa Tuhan, ilah-ilah Mesir itu nggak sanggup tuh tahan dengan hal itu. Ya, itu ada pelajarannya tersendiri, itu misalnya tulah lalat, air menjadi darah dan lain sebagainya, itu berhubungan dengan dewa-dewa yang ada di Mesir. Makanya Tuhan mau menyatakan bahwa Tuhan itu lebih besar dari dewa-dewa yang ada di Mesir. Dan tulah yang ke-10 dengan matinya anak sulung, hewan, dan manusia yang ada di Mesir, kecuali di rumah-rumah orang Israel. Nah, saat itulah Tuhan mengadakan institusi Paskah. Pada malam itu, saat malaikat maut berjalan berkeliling Mesir, bangsa Israel diperintahkan untuk menyembelih domba dan memeletkan darah domba itu di tiang-tiang pintu rumah mereka, sehingga saat malaikat maut jalan, mereka melewati rumah-rumah bangsa Israel. Makanya disebut Passover, artinya dilewati. Ya, anak-anak sulung bangsa Israel tidak mati. Nah, disitulah akhirnya muncul hari raya Passover sampai hari ini ya. Mereka yang belum kenal Tuhan Yesus, mereka merayakan, masih merayakan, dan yang sudah kenal Yesus, mereka merayakannya dengan cara yang berbeda karena mereka tahu itu gambaran dari kematian Yesus yang nanti kita akan lihat dalam bagian foreshadowing ya. Itu ayat dalam pasal 12 ayat 27. Lalu yang berikutnya adalah pasal yang ke-20 ayat 2 sampai 3. Ya, di sana dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Sudah tahu ya, ini berbicara mengenai hukum Taurat. Waktu itu Tuhan memberikan hukum-hukum kepada Musa, salah satunya adalah 10 hukum. Nah, hukum-hukum yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel itu dibagi menjadi 3 ya. Ada hukum sipil, hukum seremonial, ada hukum moral. Hukum moral ini bersifat kekal, saudara. Sampai kapanpun hukum moral itu tetap berlaku. Semua hukum Taurat itu diulang lagi di perjanjian baru. Ya, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, jangan membuat patung, lalu semuanya diperkaya dan ditekankan, kecuali hari Sabat. Ya, pada hukum kelima, karena memang kita tidak, hukum keempat ya kalau saya nggak salah, karena kita tidak boleh merayakan lagi hari Sabat, karena itu sudah digenapi di dalam Yesus. Nah, pada Exodus 20 ini adalah ayat yang penting di Keluaran 20, karena disinilah Tuhan memberikan hukum-hukum kepada bangsa Israel. Untuk apa? Untuk membedakan mereka dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Nah, tapi hukum sipil, hukum seremonial itu nggak berlaku lagi. Saudara nggak perlu lagi menyembelih hewan untuk korban karena Yesus adalah penggenapannya.
Saudara juga nggak boleh yang tadi saya bilang mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu tidak bisa lagi, ya. Ada capital punishment gitu yang di Israel, misalnya orang berzina dilempari dengan batu, ya tidak berlaku lagi gitu untuk hal itu. Kita bisa belajar kebenaran-kebenaran rohani akan hal itu, tapi hukum-hukum sipil dan seremonial tidak berlaku, dan hukum moral ini, ayat ini kita catat ini yang kita baca itu tetap berlaku. Nah, itulah beberapa ayat-ayat kunci yang ada di dalam kitab Keluaran. Sekarang kita masuk apa isi garis besar dari kitab Keluaran. Keluaran 1 sampai 13 itu menggambarkan masa di mana bangsa Israel memasuki Mesir sebagai tamu tadinya, ya, tapi ternyata berkembang biak menjadi bangsa yang besar. Yusuf yang berkuasa saat itu sampai akhirnya dilepaskan dari perbudakan yang kejam di Mesir melalui tangan Tuhan yang ajaib, ya. Dari Firaun yang tidak mengenal Yusuf lalu menindas mereka. Nah, itu sampai pasal 13, ya. Nanti saudara ketemu kisah bagaimana Musa membelah laut Teberau, ya. Ini luar biasa, saudara. Jadi kitab-kitab sejarah, kitab-kitab Pentateuch itu sampai kitab 2 Tawarik, ya, sampai kitab Esther, ya, mungkin, ya, sampai kitab Esther, kitab sejarah itu berisi cerita-cerita yang luar biasa, saudara, ya. Tapi di situ juga ada kebenaran rohani. Nah, salah satunya di kitab Keluaran itu kita menggambarkan tangan Tuhan yang luar biasa memelihara mereka sebagai satu bangsa yang besar. Kurang lebih 2 juta orang keluar dari Mesir. Lalu pasal 1 sampai 14, ini lanjutannya, ya. Tekanan di bawah Firaun, bangkitnya Musa sebagai pembebas. Tuhan memberikan tulah kepada Mesir karena menolak mereka pergi. Tulah yang terakhir itu adalah matinya anak sulung yang tadi saya sudah ungkapkan dengan dimulainya perayaan Paskah. Israel keluar dari Mesir dengan pertolongan Tuhan dengan membelah Laut Merah. Nah, saudara, ini yang dicatat dalam 1 sampai 14 tadi. Yang pertama itu saya salah ketik, harusnya 1 sampai 14, ya, bukan 1 sampai 13. Kemudian di bagian tengah buku atau kitab Keluaran itu berisi apa? Ini mengenai mereka sudah mulai keluar. Firaun akhirnya kan bohwat, ya. Dia bohwat juga. Aduh, ini bangsa bikin susah aja nih, tulah di mana-mana sampai anak sulung mati. Akhirnya udah pergi ke sana. Saat mereka pergi, Firaun baru sadar. Lah, kenapa saya kasih pergi, ya? Lalu dia perintahkan tentaranya, kejar mereka. Lalu mereka dikejar. Saat itulah mereka mulai berada di padang gurun, mengembara selama 40 tahun lamanya. Itu yang ada di dalam masa pertengahan, ya, di pertengahan kitab Keluaran. Pengembaraan di padang gurun dengan keajaiban pemeliharaan Tuhan atas umatnya, memberi roti dari surga, mana, air yang pahit dijadikan manis dan bisa diminum dari bukit batu. Lalu juga ada kemenangan atas musuh-musuh mereka. Kitab Keluaran mencatat peperangan pertama terjadi, ya, dengan bangsa Ai, ya, kalau nggak salah, ya. Di mana Musa waktu itu tangannya nggak kuat. Kalau tangannya turun, bangsa Israel kalah. Tangannya terangkat, bangsa Israel kuat. Lalu siapa yang menopang? Ingat namanya? Ada yang ingat? Tangan Musa? Harun. Harun dan Hur, ya, yang menopang tangan Musa sehingga mereka tetap bisa mengalahkan bangsa musuh mereka. Ya, lalu mereka juga dipimpin dengan tiang api pada waktu malam hari sehingga hangat, tiang awan untuk siang hari pada saat mereka siang hari. Wah, saya nggak bisa ngebayangin loh. Lihat tiang api ada di atas kepala tuh, saudara, ya. Mereka itu melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tapi Tuhan tetap aja komplain, marah-marah, menggerutu, ya, dan memberontak kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menghajar mereka sampai mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya. Padahal harusnya nggak perlu selama itu. Dan yang porsi bagian terakhir menjelaskan konstruksi. Kan Musa kan disuruh naik ke Gunung Sinai, ya. Ingat, ya, kisahnya. Lalu menerima hukum Taurat. Tapi setelah itu Tuhan memberikan instruksi kepada Musa untuk membangun tabut perjanjian, kemah suci, korban, altar, furniture, upacara, dan sebagainya itu ada di bagian terakhir.
Tuhan kasih berbagai macam hukum, termasuk hukum sipil, hukum seremonial, hukum moral. Tuhan kasih dari mulai pasal-pasal yang terakhir dalam kitab Keluaran ini, ya, sehingga mereka dapat informasi yang lengkap dari Tuhan. Kalau saudara mau lihat detailnya seperti ini ya, ini bagus sekali nih ya, pelayanan dari Chuck Swindoll kalau saya nggak salah ya, Insight for Living. Ya, Chuck Swindoll ini dia buat summary seperti ini. Ya, pasal 1 sampai 2 itu bangsa Israel berkembang menjadi bangsa besar. 3 sampai 12 mereka mulai keluar dari Mesir. Tuhan memberikan tulah ini ya, ada tulah air menjadi darah, katak, lalat, nyamuk dan lain sebagainya ya, sampai kematian anak sulung. Lalu ditutup dengan hari raya Passover. Kejadian 13, 18, mereka melihat pemeliharaan Tuhan dengan tiang awan dan api, membelah Laut Merah, tapi itu mereka juga ngegerutu dengan Tuhan. Mereka muter-muter di padang gurun, saudara ya. Dan dari pasal 19 ayat 24 ini hukum-hukum yang Tuhan berikan yang tadi saya sudah katakan. Dan dari 25 sampai 40 itu mengenai instruksi pembangunan bait suci. Dari pasal 19 sampai 40 itu ada di Gunung Sinai kurang lebih 1 tahun. Temanya kurang lebih intinya memuji Tuhan. Ya, ini bagus sekali saudara, summary seperti ini membantu saudara mengerti peta dari setiap kitab. Dalam hal ini adalah kitab Keluaran. Jadi ada gap 350 tahun antara kitab Kejadian dan kitab Keluaran. Oke, nah ini perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Padahal saudara, mereka ini bisa hanya motong jalan seperti ini saudara nih ya. Nih, yang garis oranye ini nih. Yang di atas, dari Goshen ke Yerusalem itu harusnya cuma berjarak sekitar 700 km, kurang lebih bisa 47 hari. Bahkan kitab Ulangan atau Keluar Bilangan mencatat bisa 11 hari jalan kaki, saudara. Tapi Tuhan bawa mereka muter-muter di padang gurun ini selama 40 tahun. Dan saudara tahu, generasi pertama itu tidak masuk ke tanah perjanjian. Hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah perjanjian. Ini karena apa? Tegar tengkuknya mereka, komplain, marah-marah, menggerutu. Tuhan hajar mereka dengan ini. Karena itu kalau kita mau ambil aplikasi ya, kita sebagai orang percaya nih, juga seringkali suka komplain ya. Ada hal yang tidak baik, kita aduh kenapa sih kayak begini gitu ya. Saudara, Tuhan gak mau kayak begitu. Kita mesti belajar bersyukur dengan apa yang terjadi dalam hidup kita, sehingga nanti Tuhan gak hajar kita jadi muter-muter di masalah yang sama. Begitu terus, kenapa? Karena kita gak lulus tes. Akhirnya kita muter-muter di persoalan yang sama. Nah, kita belajar dari bangsa Israel jangan seperti itu. Ya, oke. Foreshadowing. Apakah yang gambaran yang bisa kita ambil dalam kitab Keluaran di Perjanjian Baru? Tentunya saya sudah ungkapkan tadi Passover Lamb ya. Di situ di 1 Petrus 1 ayat 19, lalu kalau nggak salah Yohanes 1 ayat 19 juga berkata, lihat, Yohanes Pembaptis berkata, ya anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Passover itu menggambarkan Yesus yang nanti satu hari kelak akan mati, bangkit ya, ditikam karena dosa-dosa kita. Saudara dan saya sekarang hidup di penggenapan itu. Kita tahu Yesus sudah melakukan itu. Lalu air dari bukit batu yang dipukul Musa itu menggambarkan Yesus juga karena ada ayatnya. Ya, di kitab Korintus juga dicatat. Allah memukul Yesus sebagai batu keselamatan menjadi sumber air hidup bagi kita. Yohanes 4 ayat 10 berkata saat Yesus bercakap-cakap dengan seorang wanita di sumur Yakub, bahwa dia adalah sumber air hidup. Barang siapa minum daripadanya tidak akan merasa haus lagi. Itu gambaran ya. Dan yang terakhir, mana tentunya yang datang dari surga, yang rasanya manis, high protein, bread of life. Itu menggambarkan juga Yesus yang adalah roti hidup. Bread yang dimakan, mana yang dibikin jadi roti oleh bangsa Israel itu adalah gambaran dari Tuhan Yesus karena memang dinyatakan dalam Yohanes 6 ayat 48. Ya, nah itulah isi dari kitab Keluaran yang saya kompres dalam waktu kurang lebih 25 menit, dan 5 menit terakhir saya mau memberikan aplikasi apa yang kita bisa ambil dari kitab Keluaran. Yang pertama,
No one will be justified by keeping the law. Saudara, bangsa Israel itu seringkali gagal memenuhi hukum Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang bisa sempurna menggenapi hukum Taurat dan akan dibenarkan dan diselamatkan. Karena itulah Yesus perlu mati menjadi pelaku hukum Taurat yang sempurna, sehingga melalui iman kepada Yesus kita dibenarkan. Kitab Keluaran menggambarkan bahwa usaha manusia seberapa hebat pun dengan memberikan hukum, dengan melakukan hukum-hukum Tuhan pasti gagal, karena mereka sudah jatuh dalam dosa. Bahkan seluruh perjanjian lama menggambarkan kegagalan manusia menyenangkan Tuhan tanpa iman. Makanya di kitab Roma 4 pasal 5 itu digambarkan bagaimana pembenaran itu hanya terjadi melalui iman saja, bukan melakukan hukum Taurat. Yang kedua, God's provision in wilderness, ya, pemeliharaan Tuhan di padang gurun dengan memberi mana. Mereka komplain Tuhan kasih burung puyuh, mereka komplain sampai mati ketelak, saudara. Lalu tidak ada air, mereka komplain, Tuhan juga pelihara. Saudara, ini menggambarkan pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Kalau saja Tuhan memelihara umat Israel yang tegar tengkuk kayak begitu, tukang komplain, tukang marah-marah, tukang menggerutu, kalau kita hidup taat, masakan Tuhan tinggalkan, saudara. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Ya, saya merasakan betul pemeliharaan Tuhan dengan Grace di Australia ini, saudara. Ya, Tuhan pelihara sampai hari ini. Kami punya yang kami butuhkan bahkan lebih. Itu menunjukkan Tuhan yang sama yang memelihara bangsa Israel di di padang gurun, Tuhan juga itu yang sama juga akan memelihara kita terus sampai kesudahannya. Karena itu saudara, jangan takut dan gentar dalam hidup ini. Tuhan pasti pelihara. Itu aplikasinya. Dan yang terakhir, God will not allow sin to go unpunished. So he provided grace and mercy when we repent. Tuhan dalam kedaulatannya memang penuh kasih, tapi dia juga harus menghukum dosa. Menghukum dosa itu harus dilakukan either oleh diri kita sendiri atau oleh substitute, pengganti kita. Kita sudah belajar doktrin mengenai substitusi beberapa bulan yang lalu. Dan itu Tuhan sudah genapi dalam karya Kristus. Kristuslah jembatan antara manusia dengan Allah yang terpisah, sehingga kita bisa united lagi dengan Tuhan. Juru selamat itu harus memenuhi dua kualifikasi. Dia itu harus manusia, karena yang berdosa manusia. Tapi yang kedua, manusianya itu tidak boleh berdosa. Yang tidak berdosa itu hanya Tuhan. Karena itulah Tuhan harus jadi manusia. Ingat ya, Tuhan itu bukan menjelma sepenuhnya jadi manusia. Ini konsep yang salah yang sering kali tidak dimengerti orang-orang Muslim. Tuhan tidak menjelma 100% jadi manusia. Tuhan menambahkan ketuhanannya, keilahiannya dengan kemanusiaan, itu menjadi manusia. Ya, jadi ditambahkan karakternya dan kepribadiannya. Maka karena itu dia itu jadi manusia. Manusia dan Tuhan jadi satu dalam pribadi Yesus. Ini baru memenuhi kualifikasi untuk menebus dosa. Sehingga siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudara, itulah dua kitab intisari yang kita pelajari hari ini. Selesai dalam 1 jam. 30 menit kitab Kejadian, 30 menit kitab Keluaran. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan dikit sih kok. Ya, apa itu? Kitab Keluaran, mungkin agak ngeyel kali ya. Pertama kan Musa itu kan izinnya sama Firaun itu kan cuma pergi berdoa doang. Tapi kenapa ujung-ujungnya jadi kabur ya kok? Well, itu kan apa ya istilahnya ya, bahasa halus. White lie gitu. Bukan white lie ya. Pada waktu itu kan mereka, Mesir itu kan bangsa penyembah berhala, ya kan? Dan the way Tuhan itu mau kita itu
bisa konsentrasi dan fokus kepada Tuhan adalah menjauh dari komunitas-komunitas yang tidak mengenal Tuhan. Makanya ada ayat yang mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, itu konteksnya kan bisa juga untuk pernikahan dan sebagainya. Nah, waktu mereka minta izin, mereka harus punya alasan, dan punya alasannya itu katanya bukan hanya bukan hanya berdoa, tapi menyembah kepada Tuhan yang mereka sembah, gitu, ya kan? Akhirnya mereka pergi. Sebenarnya Firaun tahu mereka harus pergi dari Mesir, karena kalau nggak mungkin dong Firaun mengizinkan itu. Itu cuma apa ya, kata, ya namanya juga menghadap raja, ya kan? Kita kan nggak mungkin ngomong dengan kasar dong. Firaun, saya mau kabur dari sini, udah bohwat saya di sini, misalnya dia ngomong gitu ya. Saya udah capek di sini, bikin brick bla 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 gitu. Saya mau pergi, kan nggak begitu. Ya, lalu mereka menggunakan kata yang lebih halus. Kata hikmat. Kenapa? Kata hikmat. Ya benar, itulah kata-kata hikmat benar yang mesti kita pelihara ya. Mana sih ayatnya yang tadi kamu bilang itu, di ayat berapa ya? Ada yang bisa bantu saya? Kalau nggak salah pasal 3 ya, sampai pasal 4 belum ada. Mulai pasal 5 kalau nggak salah. Oh ini ya, ayat 1, pasal 5 ayat 1. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi. Nah kan, untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Jadi memang ada indikasi mereka bukan hanya berdoa ternyata, tapi memang mereka akan pergi dan meninggalkan Mesir di padang gurun gitu ya. Jadi bahasa Inggrisnya itu let my people go that they may celebrate a feast to me. Ini feast ini ya perayaan rohani yang bisa juga untuk kata lain dengan menyembah Tuhan, berdoa dan sebagainya. Ya, seperti itu Hania. Oke, ada lagi? Oh good semuanya? Baik, bulan minggu depan saya tahu Hani sama Hari minggu depan tuh cruise ya. Iya. Ya, kalau itu kan cuma muter di Newcastle ya. Siapa tahu dapat signal kalau kamu bisa ikut di cruise boleh juga. Jam 9 sih biasanya udah nggak ada kegiatan, tinggal nonton. Saya udah beli itu kok, wifi yang itu. Oh wow, oke, good. Kalau nggak salah jam 9 itu biasanya kebanyakan untuk yang adult itu entertainmentnya. Jadi kalau kamu jam 9 bisa join di cruise, wah mantap juga tuh. Jadi dengan setting yang berbeda gitu ya. Jadi kita akan lanjutkan kitab Imamat dan Bilangan ya. Minggu depan 2, lalu minggu depannya lagi kita break karena saya ada meeting sinode. Saya ada sidang sinode dari Jumat malam sampai Sabtu itu tanggal 7 dan 8. Jadi 2 minggu lagi kita break, lalu kita lanjutkan lagi dengan kitab selanjutnya saudara. Target saya kalau misalnya tiap pertemuan 2 kitab itu berarti 30 something week berarti ya, setengah tahun lebih saudara. Ya kurang lebih hampir setengah tahun ya kita baru selesaikan topik ini saudara. Dan ini satu informasi yang penting saudara ya. Saudara mungkin kalau baca sendiri kan males ya, dengan begini kan paling tidak saudara mendengar, paling tidak saudara ingatlah, nanti Roh Kudus ingatkan, oke, kitab Kejadian tuh isinya ini gitu ya. Coba masih ingat nggak Hari? Ada 4 peristiwa Kejadian 1 sampai 11 apa aja? Apa nih kejadiannya? Ya. Penciptaan ya. Ya. Penciptaan, terus dikeluarkan kan? Kejadian, kitab Kejadian. Habis penciptaan terus air bah. Sebelum air bah apa? Aduh. Penciptaan. Kejatuhan manusia. Kejatuhan manusia, ya yang dikeluarin kan benar. Terus air bah, Babel. Iya Babel. Oh maksud kamu dikeluarin Taman Eden? Saya pikir dikeluarin mau keluar dari tanah Kanaan, dari tanah Mesir. Iya, that's good. Tante Meme ingat ada 4 tokoh Kejadian 12 sampai 50? Di unmute dulu Tan.
Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Ya, ya, nggak susah kan ya? Nggak Iya. susah. Oke, Novi, ingat nggak Nov? Dari kitab Keluaran itu, kenapa bangsa Israel akhirnya kok mau keluar dari Mesir? Kenapa itu? Nah, karena ada Firaun yang baru yang nggak kenal Yusuf, jadi bangsa Israelnya diperbudakkan. Ya, betul, betul. Grace, kamu ingat nggak ada gap berapa tahun dari kitab Kejadian ke kitab Keluaran? Ya, 400 tahun. No, Sampai go. 350 tahun. 350 ya, tahun. mendekatin lah cincai bolang. Cincai. Penjajahan bangsa Belanda. Itu penjajahan bangsa Itu Belanda. penjajahan bangsa Belanda ya 350 tahun. Lama ya. Tiga setengah abad. Iya, iya. Oh, berarti Belanda ambil dari Belanda Alkitab. tuh Alkitab ya. Alkitab Iya, iya. ya. Oke, Pak Ade ingat nggak kira-kira intisari kitab Keluaran apa Pak Ade? Tujuannya? Ya pakai bahasa Pak Ade sendirilah. Ya, menggambarkan bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel itu ketika mereka keluar dari Mesir terus memasuki tanah perjanjian, lalu apa yang mereka perbuat di padang gurun ya, sampai akhirnya generasi pertamanya itu nggak bisa masuk karena Iya, iya. ya melanggar apa yang Tuhan perintahkan gitu. Good, good. Hanya ya Yosua dan Kaleb yang masuk. Ya, ya, very good. Saudara ya, sequence atau order ini nanti kita belajar dari kitab Kejadian terus sampai Wahyu itu akan membantu saudara loh. Kalau saudara ngajar Sunday School, saudara ngajar youth, apalagi saya dan Pak Adi yang berkhotbah itu membantu saudara dalam mempersiapkan materi untuk kita khotbah itu. Akhirnya ingat lagi, oh ya waktu itu ada di mana ya. Saudara buka lagi, itu membantu saudara pelajaran seperti ini. Ya, Hani yang terakhir Hani, coba kira-kira satu aja aplikasi yang bisa kita ambil dari kitab Keluaran. Isinya Passover. Apa itu? Di mana Tuhan Yesus itu sebagai domba terakhir untuk menebus kita. Itu foreshadowing berarti ya? Oh, iya. Kalau aplikasi apa aplikasinya? Aplikasinya. Tadi kan saya sebut ada 3 ya. Ya apa aja deh yang lain kalau kamu di luar yang tadi itu. Aplikasi ngerti ya maksudnya ya, pelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita gitu. Kalau aku sih lebih ini ya, kayak ini kan di Keluaran itu kan kita bisa lihat itu Tuhan itu benar-benar beserta sama kita gitu, Ya. beserta sama orang-orang Mesir. Iya, orang Israel ya. Oke. Ya. Orang Mesir, orang Kepercayaan. Israel. Percaya Ya. Tuhan kepada masa sulit. Ya, ya, oke, that's good. Baik, ya kita bersyukur ya pelajaran kita sudah selesai. Mari kita ambil foto. Terang bagi jalan.